Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita sudah sampai hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu, apabila anjing itu minum, fi ina'i ahadikum, di bejana kalian, fal yaghsilhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Wali muslimin, di riwayat Muslim, ulahunna biturab, yang pertama dari 7 itu dicampur debu airnya. Walahu fi hadits Abdullah ibni Mughaffal, dan juga hadis dari Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagha al-kalbu, kalau anjing menjilat. Tadi minum, kalau ini menjilat. Fil ina'i, di bejana, faghsiluhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Wa afiruhu thamina biturab, dan campuri cucian yang ke-8 itu dengan tanah. Asyarhu, penjelasan. Qauluhu, sabda Nabi, idza syariba wa idza walagha. Nabi mengatakan, satu kata mengatakan kalau minum, di riwayat lain kalau menjilat. Yadullani ala annal wulugha, menunjukkan bahwa menjilat huwa asyurbu. Menjilat itu maknanya minum. Jadi ini satu makna. Lakinna syurbal kalbi syurbun khosun, hanya saja minumnya anjing itu minum yang khusus, kata beliau. Fal wuluhu huwa an yasraba bitarfi lisanihi. Kalau menjilat itu adalah minum dengan ujung lidahnya, itu namanya menjilat. Wala yada'u kulla fa'mihi fil ma'i wa ya'ubu. Jadi dia tidak, anjing itu tidak meletakkan seluruh mulutnya di air kemudian disedot gitu, tidak, tapi dijilat seperti kucing kayak gitu ya. Wa qauluhu al-kalbu, kata Nabi, anjing, al-muradu bihi al-jinsu, yaitu jenis. Di sini dimaksudkan adalah jenis anjing. Fayasmalu, sehingga mencakup jami'al kilabi, semua jenis anjing. Kilab itu jamak dari kalbun. Hattal kilabil ma'dun, sampai pun anjing ma'dun. Bahasanya anjing ma'dun fiha. Ma'dun itu artinya anjing yang dipelihara untuk menjaga. Ada keterangan nomor 4 di sini. Ai allati adzina syar'u, yang dibolehkan oleh syar'i, biktina iha, untuk dipelihara,
kakilabil kharasah awis said, seperti anjing untuk menjaga, apakah menjaga kebun atau menjaga peternak kayak gitu atau menjaga apa yang memang perlu dijaga, awis said atau untuk memburu. Nah, dua ini yang disebut dengan anjing ma'dzun. Artinya anjing yang liar maupun yang ma'dzun itu masuk ke al-kalbu, tidak ada pengecualian. Nah, tidak ada pengecualian anjingnya. Qauluhu fil ina, sementara sabda Nabi di bejana, kharaja bihi, keluar dari makna bejana, ma law walagha fi birkatin, kalau dia menjilat di birkah. Birkah itu lembah yang isi air, apa kita bilang danau yang lebih kecil, bahasa Arabnya itu birkah. Sama dengan ini sakia, sama ya, au ma asbah dzalika, atau yang semisalnya, misalnya di sumur atau di kolam kayak gitu. Anjingnya jilat-jilat di situ, itu keluar dari hukum ini. Wa qalu fi ina'i ahadikum, di bejana kalian, laisa hadza qaidan mukhrijan au qaidan masrutan lakinnahu qaidan al-aghlabi. Maksudnya yang jelas kalau di bejana, di sini kata Nabi, bejana kalian tidak harus kalian, pokoknya bejana gitu. Nah, wa idza walagha kalbun, kalau anjing itu menjilat, fi ina'in, di satu bejana, faghasaluhu, maka bejananya harus dicuci, bisabun, pakai sabun, wal kolonya, apa bahasa kita kolonya? Ini alat untuk mencuci, alat untuk nyuci, semacam sabun, sejenis sabun. Kini ini yang cair kayak gitu. Wal mutahhirat, atau pensuci lainnya, bisa benda padat atau semacam kertas gosok kayak gitu. Nah, ini cair, kalau ini kak sabun kan keras. Maka dicuci 7 kali. Fa innahu la yadhuru illa idza qulna bi anha ta'abbudiyatun. Kalau mencucinya itu 7 kali itu ta'abbudi, kata beliau, maka mencuci pakai sabun, pakai kolonya atau alat-alat pensuci lainnya, pembersih lainnya, itu tidak bisa suci, kata beliau. Layat huru, tidak bisa suci. Kenapa? Karena 7 kalinya ini ta'abbudi. Ta'abbudi itu karena ta'abbudi itu ngikuti dalil. Dalilnya kan pakai debu. Kalau pakai debu nggak boleh pakai lainnya. Amma idza qulna inna hadza kana huwa al-mutawaffira fi ahdi sahaba. Tapi kalau dikatakan bahwa karena yang ada di masa sahabat itu, fa innahu yadharu. Kalau memang karena pada masa sahabat memang enggak ada sabun, enggak ada kertas gosok, enggak ada alat pencuci cair kayak gitu. Nah, wal iktirabu huwa fil ahdi sahabah
bighardi izalatin najasah. Nah, dan hanya itu yang ada pada masa sahabat. Alat-alat untuk menghilangkan najis itu pakai debu. Nah, wal ahwatu, yang lebih hati-hati kata beliau, biturab, pakai debu, walaupun ada sabun ya. Walaupun ada sabun, di kitab lain diterangkan karena walaupun sudah pakai sabun, sudah dicuci ulang 7 kali, itu ternyata penyakit yang ada pada liur anjing itu masih tidak bersih, tidak hilang. Nah, yakni in kulna ta'ayyunut turab litadhir ta'abbudiyan, maksudnya kalau memang pakai debu itu ketentuan ta'abbudi tadi bukan karena nggak ada lain, tapi memang karena memang namanya ta'abbudi. Fa inna ghairahu la yujzi'u illa min adamiha, itu min ya. Maka selain dari debu itu tidak boleh dipakai, kecuali kalau benar-benar tidak mendapatkan debu. Wa in kulna innahu laisa ta'abbudiyan, kalau bukan ta'abbudi. Kalau bukan ta'abbudi itu berarti yang dituju itu kebersihannya. Walakin litanzif di sini, tapi yang dituju adalah bersihnya. Wa kana hadza huwal almutayassaru, maka ini yang memudahkan, apa saja yang mudah untuk sampai kepada bersih. Fa inna ghairahu yaqumu maqamahu, maka selain dari debu itu boleh. Nah, tentang hukumnya, hukum ini ada dua ya, ada ta'abbudi, debu itu ta'abbudi. Kalau ta'abbudi berarti nggak boleh pakai selainnya. Tapi kalau itu bukan ta'abbudi, tapi tujuannya adalah pembersihan, maka bisa pakai lainnya. Beliau ngulang lagi, tetapi hati-hati, untuk hati-hati, huwa an yaghsilahu biturab. Nah, yang untuk hati-hatinya ya pakai tanah ya. Wa in walagha dhi'bun fi ina'in, tapi kalau yang menjilat di bejana itu dhi'bun, serigala, walaupun badannya mungkin mirip ya, fa innahu yusal marratan wahidatan, itu beda dengan anjing. Beda dengan anjing, dicuci cuma sekali. Li'annal hukma khasun bil kalbi, karena hukum tadi yang dikatakan Nabi dicuci 7 kali, pertamanya pakai debu, itu khusus anjing. Nah, wa amma kalbus said, adapun anjing piak, anjing buruan, anjing yang dilatih untuk berburu, bisa. Anjing itu diantaranya kelebihan anjing dibanding binatang lainnya, itu bisa dilatih untuk berburu. Caranya, buruannya itu tidak dimakan sendiri. Kalau dimakan sendiri berarti dia belum bisa, tapi dibawa ke tuannya, dan ketika melepasnya baca bismillah, dilepas, bismillah, dilepas, kemudian dia tangkap buruannya, kemudian dibawa ke tuannya. Nah, kalau masih hidup bisa disembelih, kalau mati itu sudah halal buruannya. Idza walagha fil ina. Nah, adapun kalau anjing buruan kemudian menjilat di menjilat di bejana, maka hukumnya kasairil kilab, sama. Li'anna lafdha amun. Jadi tadi kembali kata beliau, tidak ada pengecualian anjing apa saja. Nah,
Nah, yang dibahas oleh di para ulama di kitab lain tentang buruannya itu, misalnya dapat kambing atau dapat kijang ya, apakah kijangnya itu dicuci 7 kali? Nggak ada dalil yang menunjukkan. Yang ada dalil itu apa tadi? Bejana atau menjilat di bajunya atau menjilat selain bejana. Maka kalau misalnya kena baju, kemudian apakah bajunya dicuci 7 kali, pertamanya campur debu, ini juga butuh dalil lagi. Kalau kita lihat penjelasan di sini tidak diterangkan. Kemudian kata Rasul, afiruhu saminah biturab. Dari 7 kali cucian itu awalnya dicampur debu. Nah, dicampur debu di situ bisa debunya dikasih air sehingga menjadi lumpur kayak lumpur kayak gitu. Kemudian sisanya yang 6 kali. Kalau yang 6 kali itu air saja. Atau tidak pakai debu, kemudian boleh mengambil lumpur. Artinya memang tanah bercampur air. Nah, itu sudah sama. Kan nanti sama, ini juga debu dikasih air jadi lumpur. Nah, ini 7 kali asalnya, walaupun Rasul mengatakan yang ketujuhnya, itu maksudnya diterangkan oleh beliau itu cuma istilah saja. Nah, fihi dalilun ala annal masaila muta'addidatun. Di hadis ini ada beberapa fikih, masalah fikih. Awalan, yang pertama, najasatul kalbi. Beliau mengatakan, dan ini pendapat jumhur, bahwa anjing itu hukumnya najis secara keseluruhan, baik itu basah maupun kering, baik itu liurnya maupun lainnya, apalagi lainnya. Tapi ada imam yang mengatakan itu tidak najis. Nah, diperintahkan untuk nyuci 7 kali itu bukan karena najis. Apa itu? Ta'abudi kan. Ta'abudi ya perintah, kita nggak tahu hikmahnya apa, bukan karena najis. Kalau yang mengatakan najis karena tidak ada perintah mensucikan kecuali suatu yang najis, tidak ada dalil ayat maupun hadis yang memerintahkan untuk mensucikan kecuali sesuatu yang najis. Artinya kalau sesuatu yang najis tidak ada perintah untuk mensucikannya, apalagi sampai 7 kali. Maka kalau ada perintah mensucikan itu karena najis. Ini pendapat ini kuat, paling kuat, pendapat jumhur, dan di sini Syekh Utsaimin menguatkan jumhur. Sehingga saya adalah Imam Malik yang mengatakan itu tidak najis. Itu ta'abudi saja, karena diperintah mencuci 7 kali itu ya ta'abudi 7 kali, nggak boleh kurang karena perintahnya seperti itu. Tapi bukan karena najis. Kalau haram ya, najis enggak. Karena misalnya sekarang kotorannya mengenai bejana misalnya atau mengenai baju, mana yang lebih kotor? Lidahnya, ludahnya, liurnya, atau kotorannya? Kotorannya lebih jelek, lebih kotor. Tapi tidak ada dalil mencuci 7 kali. Mana ada dalilnya cuci 7 kali? Kalau liurnya itu najis, nah mesti kotorannya harus lebih najis lagi. Kalau liurnya 7 kali, mestinya kotorannya harus lebih dari 7 kali, mungkin 10 kali. Tapi kan tidak ada dalil. Susah juga bantahnya ya Imam Malik. Nah,
Ini yang mengatakan itu bukan najis. Apa namanya? Ta'abbudi. Jadi kalau dijilat anjing kita beribadah kepada Allah, niat beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dicuci 7 kali. Yang pertamanya campur debu, bukan karena najis. Nah, kalau yang mengatakan najis jumhur termasuk beliau ini, nah itu tadi alasannya, karena tidak ada perintah syar'i untuk mensucikan kecuali sesuatu yang harus disucikan itu karena najis. Wasani yang kedua, hadis ini menerangkan anna najasatahu mughalladatun, bahwa kenajisan anjing itu mughalladah, najis berat. Nah, najis berat itu sampai diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Nah, yang ketiga, hadis ini menerangkan tahrimu aklihi, haram makan anjing itu. Nah, li'anna kulla najisin, karena setiap yang najis, fahuwa haramun, setiap yang najis itu hukumnya haram dimakan. Tapi tidak dibalik, tidak bisa dibalik. Kalau dibalik gimana? Setiap yang haram najis, itu tidak. Tapi setiap yang najis haram. Nah, misalnya menyembelih ayam tidak baca bismillah, itu bangkai ya. Hukumnya apa? Haram. Najis apa enggak? Bangkai enggak najis? Bangkai itu najis apa enggak? Najis bangkai. Nah, li'annan najisa, karena sesuatu yang najis yajibu an yatatahhara, sesuatu yang najis wajib disucikan. Nah, sesuatu yang najis, tapi kalau bangkai apa bisa disucikan? Tidak bisa. Kencing misalnya itu kan najis, tapi kan tidak bisa disucikan. Artinya diapa-apakan tidak tetap najis, kencing. Kalau sesuatu yang terkena najis itu bisa, misalnya baju, pakaian, anggota badan kena najis, itu bisa disucikan. Tapi kalau benda najis, nah, wa idza kana syai'u yajibu an yatatahharal insan. Nah, kalau sesuatu yang harus dibersihkan, disucikan oleh manusia, fa kaifa yajuzu an yudkhilahu ila jawfihi, bagaimana dibolehkan untuk dimasukkan ke dalam perutnya. Maksudnya setiap yang najis tadi haram. Najis kan harus dihindari, harus dijauhkan. Megang saja tidak boleh. Megang kencing boleh apa enggak? Tidak boleh. Megang kotoran, habis BAB misalnya, BAB-nya dipegang, apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Kecuali untuk membersihkan. Itu namanya rukhsah, keringanan, uzur. Nah, tapi hukum asalnya misalnya zaman ada di situ kencing dipegang, apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Nah, tapi apakah harus disucikan di situ? Wajib disucikan? Enggak, karena pokoknya jangan disentuh. Misalnya zaman ada kencing di situ, kalau wajib dicucikan kan zaman harus cari air, itu disiram ke sana. Wah, aku lihat kencing itu, ada segera ambil air siram. Kan nggak ada perintahnya kalau lihat barang najis sucikan, kecuali kalau ada di anggota badannya karena mau sholat dan seterusnya harus bersih, harus suci dari najis. Ini dihafalkan kaidahnya. Wal qaidatu, kaidahnya anna kulla najisin,
bahwa setiap yang najis itu haram. Walaisa kullu haramin najisan, dan tidak semua yang haram itu najis. Nah, idanil kalbu haramun. Dengan demikian bahwa anjing itu hukumnya haram. Li'annahu najisun, karena anjing itu najis. Nah, dan biasanya gambaran hewan jelek itu secara watak perangnya itu anjing. Nah, sampai kalau orang mau menjelekkan saudaranya itu dipisui, diumpat oleh saudaranya pakai anjing. Dasar anjing misalnya, gambarkan kejelekannya. Tapi memang sudah disepakati manusia bahwa anjing itu hewan jelek, dan itu tidak dipelihara kecuali orang jelek melihara, ditaruh di rumahnya, digendong, di apa. Itu yang memelihara seperti itu karena jiwanya jiwa yang jelek juga. Nah, kata Allah, al-khabithu lil khabithin, yang jelek itu akan senang dengan sesuatu yang jelek. Wa kullu najisin, setiap yang najis, fahuwa haramun, setiap yang najis itu haram. Walaisa kullu haramin najisan, tidak semua yang haram najis. Bidalilin, dengan dalil annas summa, contohnya bahwa racun haramun. Nah, racun itu haram. Walaisa binajisin, padahal racun itu tidak najis. Nah, misalnya pegang racun baygon, itu racun kan? Nah, atau racun tikus itu permen tikus itu ya, kan masuk racun, dipegang. Tidak apa-apa, itu enggak najis. Enggak najis, tapi haram, coba makan. Nah, waddukhanu haramun. Apa dukhan? Asap. Nah, itu haram. Nah, rokok itu haram. Walaisa binajisin, walaupun tidak najis. Nah, wasyai'ud darru, sesuatu yang membahayakan, haramun, itu haram. Ini diantaranya kenapa rokok itu haram, karena itu suatu yang berbahaya. Suatu yang bahaya itu kan sudah ditulis di bungkus rokoknya itu ya. Bahaya-bahayanya itu sudah ditulis dan dibaca oleh yang beli. Beli pakai uang, itu uang yang dia cari dengan keringatnya, banting tulang. Malah beli suatu yang haram, dan bukan hanya haram, misalnya haram saja itu sudah kejahilan. Misalnya uangnya saja belum dibelikan apa-apa, dibakar misalnya 20.000, sekarang ada yang 20.000, ada yang 25 ya. Sampean dapat uang becak misalnya atau apa, banting tulang keringat 25.000, dibakar. Uangnya dibakar, kan orang bilang ini orang kenapa? Apalagi kemudian uangnya dibelikan suatu yang membahayakan dirinya, itu lebih jelek lagi dari sekedar bakar uangnya saja. Uangnya saja itu dibakar, itu sudah dosa, karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya itu, dari mana kamu dapat dan kemana kamu belanjakan. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai ditanya tentang hartanya 2 pertanyaan. Dari mana, untuk apa? Saya bakar ya Allah. Loh, dibakar. Itu tabdzir, itu
mubadir. Nah, apalagi sesuatu yang membahayakan. Walaisa biddarurati najisan, dan itu tidak najis. Rokok itu tidak najis tapi bahaya. Fakullu syai'in yadurrul insan, maka segala sesuatu yang membahayakan manusia, walau alal madal ba'id, walaupun dalam jangka panjang, fa innahu haramun, itu haram. Nah, sampai rusak paru-parunya, tapi ya mati juga nanti gara-gara dirusak paru-parunya oleh asap rokok itu. Walaupun misalnya dari suatu yang halal, bahkan misalnya itu jadi haram. Misalnya orang stroke ya, itu tidak boleh makan apa, yang sate misalnya, wah lemak-lemak, apa mumpung hidup misalnya, loh bisa bunuh diri, itu namanya hukumnya haram karena berbahaya pada dirinya. Walaupun hukum asalnya apa? Halal. Nah, itu halal bagi orang yang darah rendah kayak gitu ya, yang setahun sekali baru merasakan sate gulai. Nah, tapi kalau orang sudah liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Ini surat Al-Baqarah 159. Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Itu kan bunuh diri secara pelan-pelan. Rokok itu melanggar ayat ini. Kamu telah membunuh dirimu secara pelan-pelan. Nah, fal khomru, contohnya khomer. Contoh lagi khomer. Itu khomer hukumnya haram. Walaisa binajasin, dan tidak najis. Li'annal adillata dallat ala tahrimihi, karena dalil yang ada hanya menunjukkan haramnya saja. Walam tadullu ala najasatihi, tidak menunjukkan kenajisannya. Wa idza lam tadulla ala najasatihi, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, baqiya alal asli wa huwa at-taharah, tetap dalam asalnya. Artinya kalau mau menghukumi sesuatu najis harus ada dalil. Seperti telek kucing itu najis apa enggak, Pak Jasuli? Kalau teleknya sapi, Pak Norman bilang najis. Teleknya kambing, ayam, telek ayam, Pak Wiji, enggak najis. Nah, karena nggak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Bahkan dalil-dalil yang ada itu menunjukkan sucinya. Kaidahnya setiap kotoran dan kencing, atau setiap kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Kalau dikatakan kotor, iya, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Li'anna minal qawaidi, karena diantara kaidah al-muqarrarah aidan, karena diantara kaidah yang ditetapkan, annal asla fil asya al-hillu wa taharatu illa bidalilin. Asal sesuatu itu halal dan suci. Mau makan apa saja di muka bumi ini halal hukumnya, kecuali yang diharamkan, dan itu sedikit. Yang diharamkan itu sedikit. Kalau secara umum yang berbahaya tadi, atau yang merusak badannya,
Dan itu kan bisa diteliti. Biasanya kalau di kampus-kampus itu tikus jadi jadi apa? Eksperimen, percobaan. Ini mati nggak dikasih makanan ini. Tapi hukum asalnya itu suci dan halal. Dan banyak kita kan juga makan tumbuh-tumbuhan ya, ada kangkung, ada sawi, dimakan tomat, lombok. Kan itu karena nggak bahaya. Dan tidak ada dalil menunjukkan keharamannya. Maka dalilnya ini kaidahnya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini hukumnya apa? Halal dan suci. Nah. Kalau ada yang mengatakan bukankah Allah Subhanahu wa taala menamakan khamr itu rijsan. Rijsan itu najis. Dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamr, maisir, judi, adu nasib itu rijsun, najis, min amalis syaitan, termasuk amalannya syaitan, perbuatannya syaitan, judi, minum khamar. Warijsu huwa an-najisu. Rijs di ayat ini maknanya najis. Rijs ini loh, rijsun itu maknanya najis. Juga firman Allah, Kul la ajidu fi ma uhiya ilayya, katakan Muhammad, aku tidak mendapati apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, yang diharamkan, ala ta'amin yat'amuhu, untuk dimakan, illa ayakuna maitatan, kecuali yang diharamkan itu bangkai. Nah, au daman masfuhan, atau darah mengalir, au lahma khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, sesungguhnya daging babi itu rijsun. Ayat ini juga ya, Al-An'am. Di sini Allah juga mengatakan babi itu rijsun. Juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara Aba Talhata yauma Khaybar, fanada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aba Talha di perang Khaybar untuk bersuara keras, innallaha wa rasulahu yanhanikum, telah melarang kalian, an luhumil khumuril ahliyah, fa innaha rijsun. Di sini juga pakai rijsun. Sungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian makan keledai piaraan, namanya humuril ahliyah. Kalau yang liar itu wahsyiyah, itu liar. Kalau ini piaraan yang ditunggangi untuk angkut barang, itu haram, tidak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan, kata Rasul, rijsun. Jadi ada beberapa ayat tadi dan ada hadis sahih bahwa khamr ini, dan ya ini yang dibahas adalah bukan khamr ini ya, keledai itu rijsun, ai najasun. Rijsun maknanya najis. Wa qad wasafallahu al-khamra bi annaha rijsun. Ayat tadi mengatakan bahwa khamr itu rijsun, najis. Idzan fahiya najasun. Kalau gitu maka hukumnya najis. Ini satu pendapat orang yang mengatakan khamr itu najis pakai ayat tadi. Fal jawabu ala dzalika, jawaban daripada yang mengatakan khamr itu najis, an-rijsiyata, bahwa ar-rijsiyah allati wusifa bihal khamru, yang dikatakan oleh Allah ketika mensifati khamr fil ayatil karimah,
di ayat di atas, hiya ar-rijsiyatul maknawi, itu najis maknawi namanya, rijsiyatul maknawi. Kalau begitu najis itu ada dua, ada najis maknawi, yang kedua najis hissi namanya. Ini hissi seperti ini. Nah, kalau seperti kencing itu hissi, bendanya itu najis. Li'annahu qala, karena Allah mengatakan rijsun min amalis syaitan. Khomer itu rijsun, najis, termasuk perbuatan setan. Nah, fahiya rijsiyatun maknawiyah amaliyah namanya. Karena perbuatan, kalau perbuatan kan tidak ada bendanya, ya bukan benda. Yakni annahu laisa rijsan hissiyan. Nah, atau ayat yang mengatakan bahwa innal musyrika najisun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Itu najis maknawi, bukan najis hissi. Nah, jadi najis ada dua, ada najis maknawi, ada najis hissi. Bidalilin annallaha ahbara fi hadhihi rijsiyah, dengan dalil bahwa Allah mengabarkan di ayat ini tentang kenajisannya, asya'an laisa rijsan hissiyan bil ittifaq, seperti innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Contoh lain, khamr, judi, adu nasib. Judi itu kan apanya yang mau dinajiskan kalau judi? Atau adu nasib itu kan perbuatan. Kalau kertasnya kan tidak bisa dikatakan kertasnya najis atau dadunya itu najis misalnya. Enggak. Tapi perbuatannya, maka di situ najis apa namanya? Maknawi. Nah, fahadhil arba'atu wusifa bi annaha rijsun, maka empat ini oleh Allah dihukumi najis. Wa minal ma'lum annal ansab wal maisir wal aslam laisa najasatan hissiyan. Nah, dan sudah dimaklumi bahwa judi dan seterusnya tadi itu bukan najis hissi. Nah, kita lihat faedah hadis dari hadis tadi di atas. Di sini beliau masih mengatakan fayajibu 'alal muslimin, maka wajib bagi setiap muslimin mukharabatul khamri, untuk memerangi khamr. Menjualnya itu haram, apalagi uangnya yang dihasilkan itu haram. Yang produksi, yang menjual, yang membelikan, yang minum, yang ngasih tahu misalnya, yang jaga satpamnya, semua dilaknat sama dengan bank gitu ya. Maka harus diperangi, khamr itu harus diperangi, wajib muslimin itu memerangi. Cuma di sini kalau butuh penghancuran dari atau mau menghancurkan pabriknya, itu bukan tugas rakyat, karena rakyat ini tidak ada hak untuk seperti itu. Itu penguasa yang berhak. Tanggung jawabnya penguasa, yang ditanya oleh Allah itu penguasa. Kalau kita sebagai rakyat menjelaskan seperti ini, menyampaikan ke penguasa bahwa khamr itu haram,
harus diperangi bikulli wasilatin dengan segala cara. Wa tahdhiru minhu dan harus diperingatkan. Wal bu'du anhu dan harus dijauhkan. Li'annahu muharramun karena khamr itu haram. Bil kitabi was sunnah wa ijma'il muslimin. Hatta qala al ulama fi kitabi fi babi hukmil murtad. Inna man i'taqada hillal khamri fahuwa kafirun. Barang siapa meyakini khamr itu halal, maka dia kafir. Murtadun, murtad anil Islam. Illa an yakuna nasyi'an fi badiyatin ba'idatin, kecuali kalau orang itu jauh hidup di pedalaman yang belum dengar Islam. Kalau yang seperti itu memang nggak tahu hukumnya. Au hadis ahdin, atau orang yang baru masuk Islam. La ya'rifu ahkamal Islam fayu'zaru, kalau seperti itu belum dikafirkan. Sampai diterangkan dulu hukum khamar. Demikian juga rokok itu sebenarnya tanggung jawab penguasa untuk memerangi. Tidak boleh hukumnya dijual, itu haram, beli, jual, bikin haram. Kalau nanam tembakonya sama, sama karena itu menjadi bahan untuk bikin sesuatu yang diharamkan, dan itu tidak akan barokah pada suatu negeri, pada pemiliknya, pada karyawannya, karyawatinya, satpamnya, semua tidak akan barokah. Sesuatu yang dihasilkan dari yang haram. Min fawaidil hadis, faidah hadis ini annahu yajibu fi tadhhiri ma walagha fihil kalbu. Bahwa hadis ini menerangkan wajibnya mensucikan apa yang dijilat anjing. An yungsala sab'a marrat, dicuci 7 kali, yang pertama dicampur debu. Amma idza ta'adzurut turab au kana fihi mani'un min istimalihi, atau kalau ndak ada debu atau memang nggak bisa pakai debu, maka dicuci 7 kali tanpa debu. Wa biduni syai'in yakumu maqamat turab, dan kata beliau kalau memang nggak ada debu ya sudah pakai air tok, nggak perlu pakai sabun atau selainnya. Yang kedua, bahwa hadis ini menerangkan tidak ada perbedaan anjingnya apapun. Mungkin ini dulu yang kita bahas dari hadis ke-6 dan ke-7, sesuatu yang dijilat oleh anjing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menghapus segala kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah umur kita dan menambah kebaikan-kebaikan kita, dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.